Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita, aktivitas lahir dan batin, yang mudah-mudahan semua aktivitas yang kita laksanakan akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti yang kita rasakan hari ini. Selamat kepada calon peserta didik baru. Masih calon karena apa? Proses MPLS ini merupakan bagian terpenting, bagian akhir untuk menjadi siswa SMK Negeri 1 Ciamas. Ingat, masih calon ya. Jadi ketika kalian MPLS ini tidak ikuti dengan baik, tidak laksanakan dengan baik, tidak mengikuti dengan aturan sesuai aturan, ya pastinya kalian ada kemungkinan masih tidak lolos untuk menjadi siswa SMK Negeri 1 Ciamas. Sekedar informasi bahwa capaian kalian untuk sampai pada level ini tidak mudah. Karena yang perlu saya tegaskan ulang bahwa pendaftar pada tahun ini totalnya lebih dari 700 orang, yang diterima 300 sekian. Artinya apa? 50% kansnya itu ditolak. Jadi patut disyukuri lebih besar lagi oleh kalian yang sudah sampai pada level ini, bahwa kalian hari ini mampu melewati sebuah ujian, mampu melewati sebuah seleksi di mana kalian lolos untuk menjadi siswa mudah-mudahan SMK Negeri 1 Ciamas. Berikutnya lagi adalah ada beberapa hal yang nanti akan coba Bapak sampaikan terkait tentang apa sih yang ada di SMK Negeri 1 Ciamas, terkhusus mengenai mekanisme proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Ciamas. Jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Ciamas seperti yang kalian ketahui ada 5. 1. Ada teknik pengelasan. 1. Rombongan belajar. Teknik kendaraan ringan, ada 2 rombongan belajar. Rekayasa perangkat lunak atau programmer, ada 3 rombongan belajar. Animasi ada 2 rombongan belajar. Produksi siaran dan program televisi ada 2 rombongan belajar. Artinya kurang lebih total satu angkatan ada 10 rombongan belajar. Satu rombongan belajar terdiri dari 36 siswa. Satu angkatan berarti kurang lebih sekitar 360 siswa. Bukan menceritakan hal yang tidak baik atau menceritakan sebuah kegagalan, tapi ini menjadi acuan kalian dalam proses pembelajaran berikutnya. Yang perlu digarisbawahi adalah pada saat rapat kenaikan kelas kemarin, kita terdapat siswa yang cukup sangat disayangkan, diantaranya dia gagal dalam menempuh proses pembelajaran selama 1 tahun. Artinya apa? Selama 1 tahun dia tidak manfaatkan proses pembelajaran itu dengan maksimal, yang pada akhirnya pada saat rapat Dewan Guru dinyatakan dia tidak naik kelas. Jadi ini yang menjadi catatan buruk yang harus kalian juga perhatikan ke depannya. Karena apa? Ini adalah kelalaian, serta-merta kelalaian dan ketidakmauan kalian dalam berproses. Yang perlu digarisbawahi itu bukan karena ketidakbisaan, tapi ketidakmauan. Ini yang harus menjadi catatan buat kalian. Berikutnya lagi, dalam sebuah mekanisme proses pembelajaran itu ada yang namanya kurikulum. Jadi kebetulan, belum perkenalan tadi ya. Saya saking semangatnya, tapi nggak apa-apa ya, di tengah-tengah perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Kartanto. Kebetulan di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dalam hal ini membantu Pak Kepala Sekolah dalam mempersiapkan, meramu semua yang terkait dengan proses pembelajaran kalian. Jadi kalau kaitannya dengan guru,
yang istilahnya harus mengajar di mana, jadwalnya seperti apa, kalian masuknya kapan, pulangnya kapan, jadwalnya seperti apa. Kalau nanti ke depan kalian ada pertanyaan, silahkan langsung ke Bapak boleh. Jadi nanti akan Bapak sedemikian rupa membantu kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran ini sampai kalian bisa merasakan proses pembelajaran ini dengan baik. Lanjut ke kurikulum. Kurikulum ini adalah sebuah rencana di mana ketika kita ibaratkan kalian sebagai seorang pelari gitu ya. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan lari, kalian kan pasti satu, harus mempersiapkan fisik yang kuat. Yang kedua, kalian harus memperhitungkan jarak. Yang ketiga, kalian harus memperhitungkan lintasan. Yang keempat, kalian harus memperhitungkan cuaca. Yang kelima, kalian harus memperhitungkan lawan. Yang keenam, kalian harus memperhitungkan seberapa lama saya harus sampai pada garis finish. Nah, itu ilustrasi adanya sebuah kurikulum. Jadi kurikulum ini di-create atau dibuat untuk mengguidance atau untuk mengarahkan kalian dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Diulang, kali aja kalian ada yang nyatet bahwa kurikulum ini adalah segala bentuk yang terkait dengan rencana, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Dalam hal ini apa? Contoh perencanaan. Seorang guru dalam mau mengajar kalian pastinya kan mempersiapkan dokumen. Apa saja yang harus dipersiapkan, misalnya hari ini pelajaran apa, pelajarannya mau menyampaikan tentang apa, berarti kan masuk dalam ke tahap perencanaan. Yang berikutnya pelaksanaan, berarti kan Pak Guru, Bu Guru kalian membaur jadi satu dalam sebuah proses pembelajaran. Berarti ini kan pelaksanaannya. Evaluasinya kapan? Di sekolah itu biasanya ada ujian yang namanya PTS, pelaksanaan penilaian tengah semester. 3 bulan tuh biasanya, 3 bulan itu kalian dilaksanakan ujian. Selama 3 bulan kalian sudah menempuh apa saja, ini soalnya sejauh mana kemampuan kalian. Berikutnya lagi ada PAS, penilaian akhir semester. Itu evaluasi berikutnya, di mana dalam satu semester itu dilaksanakan 1 kali PAS. Kalau dulu UAS istilahnya, sekarang namanya PAS. Berikutnya lagi ada PTS berikutnya. Dalam 1 tahun itu biasanya 2 kali PTS, 2 kali evaluasi. Yang terakhir namanya PAT, penilaian akhir tahun, di mana dalam satu jenjang tahun tertentu, misalnya kelas 10, di akhir tahun itu ada penilaian akhir tahun. Disitulah kalian nanti akan dievaluasi apakah sudah sesuai, apakah mencapai target atau tidak. Tindak lanjutnya nanti seperti apa? 1, contohnya membuat laporan peserta didik. Itu kan nanti akan ada proses evaluasi yang ditindaklanjuti oleh guru tersebut dan juga oleh orang tua kalian dan juga kalian. Seperti itu kira-kira. Jadi dari situ kalian nanti akan bisa menyimpulkan apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya laksanakan ketika menjadi siswa SMK Negeri 1 Comas. Berikutnya lagi, kalau teori-teorinya banyak tentang kurikulum, dari mulai teori ini, teori itu. Kalau saya sampaikan mungkin kalian nanti akan lebih lama dalam mencermati. Tapi saya bilang saya lebih pada bagaimana berproses dalam proses pembelajaran ini supaya kalian nanti dalam pelaksanaannya itu kalian bisa mendapatkan clue, mendapatkan rambu-rambu supaya kalian nanti dalam proses belajar itu tidak mengalami kegagalan. Oke, berikutnya lagi tahun ini, baru tahun ini ya. Jadi ini kakak-kakak kelas kalian kebetulan juga belum menikmati. Baru tahun ini kebetulan Bapak meminta kepada tim RPL, di sini kan ada programmer, membuat sebuah aplikasi hybrid learning system. Karena kan di era pandemi ini memang era yang sangat-sangat kita khawatirkan, yaitu apa? Tidak terlaksananya proses pembelajaran offline. Ini sesuatu yang kita khawatirkan dan bahkan terjadi. Yang pada akhirnya kalian hari ini juga merasakan bahwa kalian pun dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah baru pun harus melalui daring. Oleh karenanya sekolah mempersiapkan namanya satu aplikasi yang saya namakan, kita namakan namanya Monster.
kakak kelas pun juga mungkin baru dengar hari ini apa itu monster gitu ya. Bahwa di sekolah lain itu e-learning, sekolah lain itu ada namanya banyak-banyak dengan bahasa-bahasa yang memang baku. Saya sengaja mengambil istilah monster. Yang ada dalam benak kalian adalah sesuatu yang mengerikan gitu kan, monster gitu. Oke, nggak apa-apa. Walaupun ternyata kepanjangannya saya ambil monitoring sistem terpadu seperti itu. Di dalamnya nanti ada beberapa platform yang menjadi satu. Nih kata kuncinya. Tahun kemarin kita pakai banyak platform yang pada akhirnya kadang-kadang membuat siswa itu bingung. Kalau mau diskusi pakai WhatsApp group, kalau mau conference pakai Zoom ada, pakai Google Meet ada, pakai Jitsi ada, pakai yang lain-lain kan banyak ya, Webex dan sebagainya. Oleh karena tahun ini kita akumulasikan jadi satu platform. Jadi nanti di Monster itu semuanya siswa itu udah tinggal masuk ke situ seolah-olah udah ada dalam ruang kelas walaupun virtual. Jadi seorang guru ketika mengupload tugas atau menyajikan sebuah presentasi, menyampaikan link video, mau conference ada di dalam satu aplikasi. Jadi siswa itu tinggal pantengin aja di aplikasi yang tadi yang saya sebutkan namanya Monster itu gitu. Nah terus di Monster itu kalian nanti bisa melaksanakan aktivitas satu, absensi. Yang kedua, melihat tugas. Jadi nanti si guru ketika upload tugas, nah kalian lihat video ini ya, di situ ya. Ini nanti guru bisa memantau, ini si Budi udah ngecek belum videonya, si Ani sudah lihat videonya apa belum. Hanya dengan aktivitas kalian. Jadi secara otomatis ketika kalian sudah melihat video, secara otomatis itu absensi terekam. Nggak perlu lagi ngabsen manual. Jadi dengan adanya video yang sudah ditonton, otomatis anak itu udah terekam oleh guru, oh iya ini udah nonton. Di bawah video nanti langsung ada diskusi. Ketika guru atau anak langsung, Bu itu maksudnya gimana ya di menit ini saya nggak paham. Nah, guru langsung menjelaskan di situ misalnya. Tanpa harus keluar ke YouTube. Walaupun bisa jadi videonya itu diambil dari link YouTube. Jadi nggak perlu itu keluar ke YouTube misalnya gitu. Berikutnya lagi, video conference-nya kita pakai platform yang memang free, yang namanya Jitsi. Kuisnya juga ada nanti di situ, latihan soalnya gitu. Jadi si guru juga tidak perlu khawatir tentang mata pelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin yang mana ya. Termasuk siswa, saya sudah mengerjakan tugas ini belum ya? Itu semuanya nanti terekam. Jadi itu yang akan nanti coba kita sajikan ke teman-teman sekalian, ke anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Monster ini dapat mewakili apa yang menjadi kebutuhan kita dalam proses pembelajaran. Kata kuncinya yang perlu kalian garis bawahi, jadilah kalau bahasa anak-anak sekarang itu netizen yang keren. Jadi yang keren itu gini ya, ini keren apa bukan ya namanya? Jadi jadilah netizen yang keren. Di antaranya apa? Sesuatu yang lemah, sesuatu yang salah pasti akan ada. Nih yang perlu kalian harus belajar ya. Jadi orang pintar, orang bijak itu susah. Tapi kalau untuk jadi orang jahat nggak perlu belajar. Jadi aplikasi pasti banyak kelemahan. Aplikasi banyak yang boleh dibilang kok gini sih, kok gini sih, kok gitu sih. Nggak apa-apa. Ketika kalian menemukan kesalahan itu, masukkan pendapat kalian ke dalam kolom komentar, masukkan ke wali kelas, masukkan ke guru kalian. Pak, saya kalau pakai ini kok begini ya. Pak, kalau saya pakai ini kok begini ya. Apakah alangkah lebih baiknya ini seperti ini gitu. Masukan itu yang kita perlukan. Era sekarang adalah era kolaborasi, di mana ketika kita melakukan sebuah proses itu adanya masukan, adanya pendapat, dan akhirnya kita bisa masukkan ke dalam sebuah perbaikan, itu akan menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya ketika menemukan sesuatu yang tidak baik, kalau istilah warung Padang mah, kalau enak ceritakan ke orang luar, tapi kalau nggak enak ceritakan pada kami. Nah itu yang kita butuhkan kepada kalian. Berikutnya lagi, kenapa sih Pak kemarin kok banyak yang nggak naik kelas? Nah ini perlu yang harus kalian ketahui bersama. Satu, kenapa kemarin diputuskan nggak naik kelas? Rata-rata permasalahan paling utama adalah di absensi. Karena kita sekolah negeri yang tetap menjunjung tinggi sportivitas, aturan.
Bahwa siswa itu minimal kehadiran misalnya 85% atau 90%. Guru kan pasti punya pegangan. Dalam proses pembelajarannya dalam 1 bulan dia misalnya 4 kali. Ketika dia udah dalam 1 bulan nyicil 1 kali nggak hadir, 1 kali nggak hadir, 1 kali nggak hadir, 6 bulan berarti 6 kali nggak hadir. Itu 1 guru. Ditambah mata pelajaran yang lain, ternyata juga sama. Yang pada akhirnya di total dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, dianya hanya hadir 50% misalnya. Dari jumlah tatap muka. Kita mau ngomong apa? Aturannya memang berbuat seperti itu. Aturannya memang terbuat seperti itu. Yang pada akhirnya kita nggak bisa nolong. Kedua, di sekolah negeri ada aturan bahwa tidak boleh 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah kriteria minimal. 2 mapel. Jadi kalian jangan pernah bermasalah dengan mapel lebih dari 2 mapel. Bukan berarti Bapak mengizinkan, oh, boleh ya berarti saya bermasalah dengan guru itu gitu. Bukan. Tapi syarat itu mutlak. Ketika kalian memiliki nilai semuanya 10, 10, 10, 10 atau bahkan 9, 9, 9, 9, ada 3 mapel yang nilainya 5, 5, 5, sah tidak naik. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi ketika kalian nanti belajar, upayakan bagaimana ketika kalian nanti nilainya tidak baik, langsung kontak gurunya. Apalagi sekarang dunia informasi teknologi sangat-sangat membantu kalian dalam proses komunikasi. Tidak harus ketemu misalnya, langsung cari nomor handphonenya. Ingat, kalian sebagai siswa, kita sebagai guru. Bukan berarti kita mengharapkan kalian harus kalau orang Jawa bilang munduk-munduk, harus Pak punten bisa mohon maaf ya Pak mengganggu ya Pak malam-malam, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu. Enggak terlalu lebay juga, tapi setidaknya Assalamualaikum, selamat malam, itu pasti harus ya. Jangan P, ya kan? Ini kadang-kadang yang saya temui ini P ini apa ini kan, walaupun ya nggak apa-apa sih, memang udah menjadi bahasa umum gitu, bahwa itu adalah bahasa komunikasi. Tapi kalau ke guru dan ke siswa, itu saya kalau boleh pesen nih ini ke kalian, ini ada 3 nih yang harus kalian jaga. Komunikasi, seseorang itu berhasil rata-rata itu dari komunikasi. Keberhasilan seseorang, masa depan seseorang itu rata-rata pertama yang dihasilkan adalah komunikasi. Ketika komunikasi kalian berhasil, insya Allah hasilnya pun akan lebih cepat nyampe ke kalian. 1, ketika minta tolong, mohon maaf, mau nyuruh, 1, kalian pakai bahasa yang namanya minta tolong. Ketika nyuruh, pakai maaf. Yang berikutnya lagi, sesudah kalian mendapatkan sesuatu dari orang lain, walaupun sekedar diambilin, terima kasih. 3 hal itu jaga. Minta tolong, pulpen misalnya jatuh. Minta tolong dong, minta pegangin nih misalnya, minta tolong. Nyuruh, maaf dong, maaf. Yang terakhir ketika sudah dilakukan oleh orang lain, kita nggak tahu dalam hatinya setelah menolong kita apakah dia ikhlas atau tidak. Tapi minimal dengan kata terima kasih ya, itu akan menjadikan sebuah jembatan yang tadinya sedikit kesel, akan menjadikan jembatan keikhlasan. Ketika dia ikhlas, kita juga menerimanya ikhlas, insya Allah akan menjadi berkah. Itu catatan yang harus kalian garis bawahi. Lanjut ke tadi. Jadi yang harus kalian garis bawahi adalah kehadiran. Absensi nanti kan, jaga absensi itu. Yang berikutnya lagi, jangan lebih dari 2 mapel nih. Ingat-ingat nih, 2 mapel ketika ternyata ada 3, ada 4, kalian harus buru-buru. Sebelum ujian atau maksimal pas ujian itu langsung cari gurunya. Baik langsung ataupun tidak langsung. Tadi saya lanjutkan bahasa komunikasinya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf, perkenalkan nama saya A. Mohon izin, saya nilai saya kok begini, gimana ya Bu baiknya? Nah, nanya, bahasanya nanya, jangan Bu minta tugas, jangan. Tapi mohon maaf, nama saya ini, saya minta arahan, nilai saya seperti ini, baiknya gimana ya Bu? Guru itu siapa sih? Guru itu adalah orang tua. Guru itu siapa? Guru itu adalah manusia. Manusia itu siapa sih? Manusia itu yang dibekali yang namanya segenggam hati. Ini yang perlu kalian catat ya. Jadi guru itu memiliki segenggam daging, hati yang terbuat apa ya? Nggak tahu juga, saya juga belum pernah lihat terbuat dari apa. Tapi yang jelas itu segumpal daging yang di dalamnya ada rasa, lagi-lagi rasa. Dimana ketika kalian sudah hadir dengan rasa, insya Allah jawabannya pun dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Kalian logikanya nggak ngerti kok memang pembelajaran. Ya kan, udah dijelaskan berulang, nggak ngerti juga.
Tapi ketika kalian hadir dengan rasa, Pak, Bu, mohon maaf saya masih belum ngerti. Yang kalian hadirkan kan rasa. Tapi ketika sudah rasa itu kalian hadirkan, guru pun akhirnya punya perasaan, namanya saya orang tua, namanya saya manusia, ya sudahlah, minimalkan dia punya upaya gitu kan. Yang berakhirnya guru tersebut juga tidak akan istilahnya boleh dibilang saklek-saklekan dengan nilai yang sudah kalian peroleh. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nilai yang kalian peroleh itu sebagian besar torehan angkanya itu berasal dari rasa. Jadi jaga itu. Itu yang harus kalian perhatikan ke depannya dalam melakukan sebuah proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Ciamas. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah masuk ke pintu gerbang 1 SMK Negeri 1 Ciamas. Ingat, kalian hadir di SMK Negeri 1 Ciamas dengan harapan yang tinggi. Kalian hadir ke pintu gerbang SMK Negeri 1 Ciamas, sebelum kalian hadir, aturan sudah dibuat oleh SMK Negeri 1 Ciamas. Ikuti aturan itu dengan baik. Keberhasilan dan juga kegagalan itu adalah sebuah proses. Jadi ketika kalian memiliki sebuah kegagalan, bukan berarti itu sebuah kehancuran. Tapi ketika kalian melakukan sebuah keberhasilan, berarti itu bukan akhir dari sebuah proses juga. Oleh karenanya, pupuk semangat kalian ketika sudah menjadi siswa SMK Negeri 1 Ciamas. 3 tahun kalian akan di sini, kalian akan menempa sebuah proses pendewasaan pola pikir, di mana kalian akan mendapatkan sesuatu yang positif di sini. Setelah 3 tahun di sini, kalian akan menyandang yang namanya alumnus SMK Negeri 1 Ciamas, di mana ketika kalian menyandang SMK Negeri 1 Ciamas ini, kalian akan membawa alma mater SMK Negeri 1 Ciamas. Hal baik yang akan kalian torehkan akan menjadi hal yang baik juga buat lembaga SMK Negeri 1 Ciamas. Oleh karenanya Bapak-Bapak bersan, jaga semangat buat kalian, apalagi di era masa pandemi seperti sekarang, bahwa mudi dan imun ini menjadi kata kunci kita untuk keberlangsungan kesehatan kita. Jaga mudi, jaga imun. Jadi itu yang paling utama. Ketika kalian mendapatkan sebuah tantangan-tantangan pikiran, tekanan-tekanan pikiran, hempaskan. Bukan berarti untuk lupakan, tapi hempaskan sejenak. Lebih jaga mudi, lebih jaga imun untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa jaga prokes dimanapun kalian berada. Mohon maaf, saya tidak menggunakan masker karena saya ini berdiri sendiri. Saya hanya direkam dengan kamera, yang rekam pun sudah pergi. Jadi saya aman berbicara sendiri. Jadi mudah-mudahan droplet saya nggak kemana-mana gitu kan. Habis ini pun nanti disemprot oleh disinfektan, jadi aman. Jadi kira-kira seperti itu, jaga prokes buat kalian dimanapun kalian berada, karena bisa jadi kalian memang sehat, tapi bisa jadi kalian menjadi carrier atau pembawa. Jadi mudah-mudahan dengan kalian tetap menjaga prokes, kalian selamat, di sekitar kalian pun juga selamat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa selesai di SMK Negeri 1 Ciamas ini dengan gemilang, dan masa depan kalian raih dengan sukses. Terima kasih. SMK bisa, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.